di antara kita yang masih belum memahami bobotnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ini teman-teman adalah pencipta yang menciptakan semuanya yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata kita di langit sana, di bumi ini, di kedalaman lautan. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya dalam sebuah ayat yang sangat mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada selembar daun yang jatuh dari sebuah pohon kecuali dia tahu, Allah tahu dari pohon mana, berapa kali dia tersentak, kemudian dia jatuh di sisi mana di tanah. Allah semua sudah tahu kapan dia jatuh, kapan daun itu tumbuh, dan tidak ada biji yang basah ataupun kering di dalam bumi kecuali Allah sudah catat semuanya di Lauhil Mahfuz. Allah itu latif, lembut dan mengetahui segala sesuatunya. Basir, atas melihat semua segala satunya. Allah Maha Kuasa. Makanya tingkat tertinggi dalam iman, dalam agama kita adalah setelah Islam, kalau dia cuma kerjakan rukun Islam saja namanya Muslim. Tapi kalau dia gabung dengan rukun iman yang 6, sudah mengerjakan sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, kemudian diikuti dengan ke-6 rukun iman, yakin Allah perintahkan, yakin malaikat sedang menyaksikan dan mencatatnya, yakin ini diturunkan dalam kitab Al-Quran, yakin ini diperintahkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, yakin dia akan terima balasannya pada hari kiamat, maka dia ikuti dengan rukun iman, dan ini takdir baik takdir buruk ada dicatatkan oleh Allah SWT, maka namanya mukmin. Tapi tingkat lebih tinggi lagi daripada itu, penggabungan antara rukun Islam, rukun iman, dan ada adab mengenal Allah, namanya ihsan. Ihsan itu apa kata Nabi SAW? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya pada saya, Ustaz, saya sudah coba khusyuk tapi tidak bisa, masih terasa kayak ada hambatan-hambatan, apa kira-kira sebabnya? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu masih memiliki dosa yang menghambat itu. Selama dosa masih ada, yakinlah tidak akan pernah bisa khusyuk. Gak bisa. Makin banyak dosa itu, makin berlipat-lipat, makin diulang-ulang setiap hari, maka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang tenggelam ke dalam lautan, belum keluar ke dasarnya, dia kemudian menelan lebih banyak air, maka makin tenggelam dan bisa meninggal dunia. Seperti itulah orang yang berbuat dosa. Maka berbanyak istighfar, seminggu, 2 minggu, sebulan. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, ini sahabat Nabi ya, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat luar biasa dalam mengerjakan sunnah Nabi SAW. Hal yang kecil aja dikerjain sama dia. Sampai Abdullah bin Umar, saya pernah ceritakan kalau masih ingat kisahnya, bagaimana beliau memberhentikan 70 kafilah haji di zaman pada saat Nabi SAW sudah meninggal, di zaman pemerintahan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau pernah memberhentikan 70 kafilah haji, lalu kemudian beliau bilang, berhenti dari sini, tunggu sebentar dan lihat apa yang saya lakukan. Lalu Abdullah bin Umar jalan jauh sekali, orang semua lihat apa yang dia mau kerjakan nih orang. Ini ulamanya sahabat. Tiba di sebuah pohon, beliau kencing di pohon itu. Kemudian setelah kencing kembali lagi. Lalu Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu, berkata, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati anda, apakah anda memberhentikan kami 70 kafilah ini hanya untuk menyaksikan anda kencing di pohon itu? Jawabannya dengan sangat tegas, jelas, iya. Kenapa? Kata Ka'ab, karena saya waktu haji bersama Nabi SAW, Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. Jadi saya mau tunjukkan ini loh tempat kencingnya Nabi SAW. Saking luar biasanya Abdullah bin Umar dalam masalah ini. Beliau pernah berkata, teman-teman sekalian, padahal terkenal dengan sahibut ta'assi ya, tidak ada sunnah Nabi yang ditinggalkan, selalu dikerjakan. Beliau mengatakan, saya tahu atau saya pernah berbuat dosa, tapi beliau tidak sebutkan, saya pernah berbuat dosa, pelanggaran yang itu kecil di mata saya, mungkin sebuah pelanggaran kecil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan saya dari sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kalau ada orang di antara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur, itu ada dosa. Beliau mengatakan bahkan kena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada di antara mereka mengatakan juga, di antara para sahabat dan ulama tabi'in, saya gabungkan perkataan-perkataan mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan, dan hampir sama semuanya. Mereka mengatakan, kami tahu ya, atau saya mengetahui perubahan, ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. Suaminya marah-marah,
istrinya kah buat ulah, anaknya kah buat ulah, itu berarti permasalahan ada dalam diri dia. Mereka mengatakan, saya tahu ada kesalahan dosa yang saya kerjakan dengan Allah Azza wa Jal pada saat terjadi perubahan di pasangan hidup saya, anak-anak saya, dan tunggangan saya. Kuda mau dinaikin jadi masalah. Kita mau starter mobil pagi, mati mesinnya. Ada saja masalah. Itu berarti ada kendala-kendala berhubungan dengan masalah dosa. Lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Seseorang di antara mereka seperti hadits Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja, maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti itu. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa, harus kita paksa jiwa kita. Cambuk jiwa itu cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa, paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli, paksa. Nggak ada masalah kok, tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok, kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran. Setan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor, imannya seperti kerupuk, sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus, sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia, harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus begitu. Orang lain telepon nanti kita atau lihat perubahan, kamu alimnya. Ingat, majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya sering ulangi kalimat ini. Saya nggak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur Bapak Ibu cerita dongeng atau hibur Bapak Ibu duduk sini sejam 2 jam. Ini bukan. Ini kita sedang bahas wahyu. Wahyu ini penyampaian dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan. Kalau Anda hadir di majelis ilmu dan Anda pulang setelahnya terasa, ya kenapa ya saya kayak merasa ada beban nih, kayak saya merasa bersalah, kadang-kadang kita menangis. Itu semua peringatan dari Allah SWT. Ambil, oh ini berarti kebaikan. Itu kebaikan. Karena Allah mau dengan perasaan itu kita berubah. Ya. Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut karena sudah ada di pengajian. Itu tanda keimanan. Termotivasi untuk mengerjakan ibadah, hadir lagi di majelis. Iya. Begitu teman-teman lihat, kamu alim ya sekarang. Iya, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah, saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasain ya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak, kamu sekarang alim ya, masa pakai jilbab begitu, kenapa kamu pelihara jenggot, masa azan harus selalu ke masjid. Oh iya ya, udah sini aja sholat sama saya. Kendor, sholat di rumah. Kendor, ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul dan seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian, ingat, Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian, dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tangan dari langit, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penyampaian dan memberikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa nggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa.
Malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi gak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Gak bisa. Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya, kemudian mereka ikut di pengajian lalu merasa tersentuh, coba ya saya ikut dari awal ya. Memang betul, penyesalan bagus, tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal. Pada hari itu, jam itu, sholat itu telat, pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Apa yang membuat dia telat? Ya dia sendiri, konsekuensinya. Jangan ya, gitu. Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, motivasi untuk di saf pertama, motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa. Bagaimana tangganya untuk sampai ke sana? Ilmu, majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mengatakan karena saya menyampaikan, siapa saja di antara teman-teman dai yang sampaikan, semoga Allah ikhlaskan niat kita semua, itu harus dihadiri, harus. Hadiri majelis ilmu akan mengubah kita. Kalau tidak, dengar. Bawa Walkman, bawa headset, bisa dengar di HP kita. Sekarang bisa daripada kita nonton. Orang banyak habisin pulsanya hanya nonton YouTube hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nonton ceramah tuh, dengarin. Sambil belanja, sambil macet di jalan, pasang headset di kuping. Kemudian kita dengarin ceramah-ceramah itu. Tambah ilmu dengan ilmu. Tidak ada kata cukup. Kata para ulama salaf, ilmu itu, ilmu syar'i yang merupakan tangga membawa kita kepada hubungan dengan Allah yang sangat baik. Karena dengan keimanan akan muncul, iman akan muncul dengan ilmu itu. Ya, dia akan memberikan setengah hidupnya dengan cara kita membayar dia dengan seluruh hidup kita. Gak bisa. Seminggu sekali itu gak cukup. Gak cukup. Apalagi ada orang sebulan sekali. Apalagi ada orang cuman kalau lagi ada waktu lowong. Ini gak bisa. Kita sibuk Bapak Ibu sekalian memberikan makan tubuh kita. Makan makanan, minum, macam-macam variasi. Betul untuk fisik, fisiknya sehat. Tapi ruhnya kurus, kerempeng, sakit. Itu luar biasa. Tapi kalau kita balik, fisik kita yang biasa, cukup kenyang sudah. Tapi ruh kita berikan kesehatan yang luar biasa. Orang kalau ruhnya yang sehat Bapak Ibu sekalian, semuanya jadi kecil buat dia. Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu, saking kecilnya badannya itu sampai diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan karena kecilnya badannya. Tapi di perang ya Uhud dia bisa membunuh 7 orang kafir. Tidak ada hubungannya dengan kecil badannya, tapi ruhnya kuat, besar. Waktu Nabi SAW balik dari perang Uhud dan terkalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, semua sahabat waktu itu mati syahid 70 orang di Uhud, sisa 630 orang bersama Nabi SAW. Semuanya terluka dan minimal luka sahabat waktu itu minimal 7 luka. Sabetan pedang, hantaman tombak, sobekan, pokoknya luka semua sahabat. Sampai ada sahabat sudah nggak bisa jalan karena kakinya sobek, punggungnya sobek, dinaikin di kuda, tiba di rumah tinggal dibaringin. Lihat bagaimana para sahabat mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang sudah tertanam yang Nabi SAW tanamkan dalam hati mereka, bisa mengubah segala sesuatu. Subhanallah, tiba pulang menjelang maghrib ke kota Madinah, istirahatlah para sahabat ini, mereka lagi obatin obat luka mereka. Nabi SAW dapat wahyu menyuruh Nabi SAW dan para sahabat keluar mengejar Quraisy. Quraisy ini jumlahnya waktu itu ya 1.000 orang, maaf 3.000 orang pasukan Quraisy, yang terbunuh cuma sekian belas saja mereka. Dan mereka sudah merasa bangga dan pulang ke kota Madinah, pulang meninggalkan Madinah, karena Uhud itu dekat Madinah.